Salam Sobat Pancasakti, perkenalkan nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi kelas C dengan NIM 2902150103. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perpajakan dengan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti. Baik, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah eh, fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terhutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai filsafat Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Next, di sini ada fungsi anggaran atau Burdegenzeit. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin, negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Nah, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak menggunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Nah, tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor perpajakan. Next, di sini ada yang kedua, fungsi bebas sebagai budgeting. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya, biaya ini diperoleh penerimaan pajak. Dewasa pajak ini digunakan untuk membiayai rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni pemerintah dalam negara dikurangi dengan pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan dan semakin meningkat dan terutama terhadap dari sektor perpajakan. Next, di sini ada fungsi stabilitas, fungsi pajak sebagai stabilitas. Nah, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pembuatan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Nah, di sini juga ada fungsi pajak sebagai retribusi pendapatan. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Next di sini, jadi dengan taat membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, pertahanan keamanan seperti bangunan senjata, perumahan hingga gaji-gajinya. Nah, yang ketiga di sini ada subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Dan berikutnya ada kelestarian lingkungan kehidupan dan budaya, dana pemilu, pengembangan alat transportasi massal dan lain-lainnya. Pajak yang telah disetor masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain memberikan subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan bayar utang negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Next, masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan. Apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak? Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya, berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang di mana pajak akan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, bayar pajak di sini menurut saya bayar pajak merupakan kewajiban bayar pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus wajib dilakukan sebagai warga negara Indonesia. Jika tidak bayar pajak, maka dapat memperoleh hukuman mulai dari denda hingga kurungan penjara. Oleh karena itu, yuk, mari sama-sama kita bayar pajak
karena bayar pajak itu juga demi kepentingan bersama dan keperluan bersama dalam negara. Lanjut, di sini memperlancar proses bisnis. Kepemilikan NPWP merupakan persyaratan dari banyak transaksi bisnis. NPWP juga menjadi salah satu syarat bagi wajib pajak dalam melakukan proses pembayaran hingga pelaporan pajak. Apabila segala urusan pembayaran dan pelaporan pajak telah dilunasi, maka akan mudah bagi wajib pajak menjalankan bisnisnya tanpa terhindar dari denda pajak. Di sini ada berkontribusi bagi negara. Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak akan digunakan untuk membayar pajak fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan kendaraan umum. Lanjut, penting dalam pembahasan RUU KUP di DPR. Oleh karena itu, pemerintah telah melaksanakan serangkaian kegiatan fokus grup diskon atau VGD. VGD dengan berbagai kalangan termasuk para akademis, pengamatan ekonomi dan perpajakan, asosiasi perusahaan, organisasi profesi dan serikat pekerja dan para pemuka organisasi sosial dan keamanan. Nah, selaras dengan hal tersebut dalam pembahasan di pajak RUU di DPR juga terdapat berbagai masukan dan usulan dari fraksi-fraksi dan anggota Panja DPR yang muncul dari penyerapan aspirasi masyarakat. Oke, ini sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa meningkatkan kemampuan kita dan wawasan kita mengenai pajak. Dan semoga setelah presentasi ini, eh, rekan-rekan semuanya dan saudara-saudari semuanya bisa melakukan wajib pajak, karena wajib pajak itu adalah kepentingan bagi kita bersama. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.